Saudara-saudari, Bapak Ibu dari komunitas kasih Tuhan, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Ya, sebagaimana biasanya kalau hari ulang tahun ada nyanyi happy birthday, kita tidak perlulah nyanyi lagu happy birthday. Hari ini kita bersuka cita karena Roh Kudus turun atas para rasul, dan Roh Kudus yang sama juga yang akan turun atas kita, menyertai dan membimbing kita. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci dalam bacaan hari ini tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sebenarnya? Dan bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan? Dan kita tahu, kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang sejak semula ada bersama dengan Bapa dan akan selalu menyertai kita. Dan kita tahu dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang menjiwai gereja dan karya-karyanya dan kita semua. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan. Tadi ketika rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara tetapi orang mengerti apa yang mereka bicarakan. Kita tidak tahu apa yang mereka omong, tetapi kitab suci mengatakan bahwa ketika orang-orang mendengar para rasul berbicara, mereka mengerti. Padahal mereka itu berasal dari latar belakang bahasa budaya yang berbeda-beda. Karena itu Roh Kudus bukan roh yang memecah-mecah, tetapi roh yang mempersatukan. Dalam nama Tuhan kita semua dipersatukan. Karena itu kalau kehadiran kita mempersatukan orang lain, kehadiran kita membawa damai, kehadiran kita membawa sukacita, itu karya Roh Kudus. Tetapi kalau kehadiran kita membuat orang terpecah, membuat orang baku marah, agaknya Roh Kudus mungkin belum bekerja, mungkin ada tapi belum bekerja. Jadi Roh Kudus roh yang mempersatukan. Dan dalam iman kita tahu bahasa yang mempersatukan semua orang itu adalah bahasa cinta, bahasa kasih. Biar kita tidak omong, kita hadir saja dengan seluruh diri kita, kita hadir dengan seluruh hati kita, orang merasa bahwa Tuhan hadir di sana karena kasih. Kita tahu kasih itu bukan soal kata-kata, tetapi kasih adalah soal perilaku, soal kehadiran kita. Jadi kasih yang pertama tentu kasih kepada Allah, baru kemudian kasih kepada sesama. Kitab suci jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan surat Rasul Yohanes bilang begini, kalau kamu bisa mencintai Tuhan Allah yang tidak kamu lihat, bagaimana mungkin kamu membenci manusia yang kamu lihat tiap hari? Harusnya kalau kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kita lihat, kalau kita berdoa kepada Tuhan yang kita tidak lihat, kita harusnya juga mencintai orang yang kita lihat tiap hari. Karena apa? Tuhan hadir dalam diri orang-orang sekitar kita. Kita tahu manusia diciptakan seturut citra Allah. Seburuk apapun dia, sejelek apapun dia, dia itu Allah. Jadi kita wajib mengasihi dia karena Allah ada di dalam dirinya. Itu yang pertama, Roh Kudus mempersatukan, dan roh yang sama yang menjiwai kita masing-masing untuk mengasihi, mencintai. Bukan hanya mencintai Allah, tetapi juga mencintai orang-orang sekitar kita. Cara mencintai Allah mungkin iya, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, baca kitab suci. Tetapi persoalannya cara mencintai sesama itu yang agaknya berbeda-beda dari masing-masing orang. Tapi kitab suci mengatakan kalau kau bisa mencintai dirimu sendiri, kau menjaga dirimu sendiri, begitu juga hendaknya dengan orang-orang sekitar kita. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Roma tadi mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu di dalam Tuhan tidak ada lagi perbudakan. Di dalam Tuhan kita menjadi anak-anak yang merdeka. Di dalam Tuhan kita menjadi anak-anak yang memiliki iman, memiliki harapan, memiliki kekuatan. Paulus ketika berbicara seperti ini, dia berbicara dalam pengalamannya. Kita tahu bagaimana perubahan dalam diri Paulus. Dari orang yang sebelumnya membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi orang-orang yang bertobat, yang berani dibunuh demi Kristus. Bahkan Paulus berani mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus juga pernah merasakan bagaimana tinggal di dalam penjara. Bahkan Paulus beberapa kali keluar masuk penjara dan
pengajuan bandingnya bahkan sampai kepada kaisar. Apakah Paulus lemah? Apakah Paulus putus asa? Tidak. Paulus memiliki iman, Paulus memiliki kekuatan, memiliki harapan, dan harapan itu dia temukan dalam Tuhan. Dan bahkan Paulus mengatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena ada Tuhan dalam dirinya, ada Tuhan yang memberikan penghiburan, ada Tuhan yang menjaga dan menyertai Paulus. Karena itu Paulus merasa di dalam Tuhan, dia merasa memiliki kehidupan. Dan bahkan Paulus berani mempertaruhkan hidupnya karena Tuhan, karena roh Tuhan ada dalam dirinya. Yang kedua, Paulus tadi mengatakan bahwa ketika kita memberi diri dalam roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh roh dan kita tinggal dalam kebenaran. Kebenaran itu apa sebenarnya? Kitab suci mengatakan, katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Di luar itu berasal dari si jahat. Jadi benar, kadang kita memiliki kebenaran masing-masing. Ada satu cerita. Satu ketika 3 orang ini mau pergi untuk pergi pesta. Nah, biasa orang-orang timur itu kalau pergi pesta itu banyak sekali. Nah, 3 orang ini sebelum mereka pergi pesta, mereka mau meninjau dulu lokasi pesta itu bagaimana, rame kah tidak, bagaimana lah. Jadi mereka itu ada orang buta, ada orang tuli, dan ada orang pincang. Diutus pertama orang buta. Orang buta pulang datang membawa kabar seperti ini. Pesta di sana itu musik besar, makanannya itu enak. Pokoknya bagus lah. Satu yang kurang, manusia tidak ada. Dia buta kan? Orang bilang, tadi si tuli dengan si pincang bilang, masa pesta tidak ada orang? Saya tidak percaya. Kalau begitu utus orang kedua. Orang kedua yang diutus itu adalah orang tuli. Orang tuli sudah meninjau lokasi pesta lalu pulang dengan kabar seperti ini. Orang buta, tipu orang buta itu. Kau bilang tidak ada orang, di sana orang banyak sekali. Bahkan cantik-cantik, ganteng-ganteng orang di sana. Baju juga bagus, makanan enak. Satu yang kurang, apa? Musik tidak ada. Kan tuli kan? Orang bilang, bagaimana mungkin pesta sebesar itu musik tidak ada? Lalu orang yang pincang bilang, saya tidak percaya kamu dua, saya mau pergi. Orang ketiga ini pergi, pincang dia. Dia bilang, kamu dua tipu, kerajaan Allah tidak akan ada dalam dirimu. Di sana itu kau bilang tidak ada orang, orang banyak. Kau bilang musik tidak ada, musik juga besar, makanan enak, banyak orang. Satu yang kurang, apa? Dia punya tenda pesta miring. Dia akan pincang. Jadi kadang masing-masing kita itu punya kebenaran kita masing-masing. Dan kita menganggap diri sebagai yang paling benar. Pertanyaannya, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang utama itu ada pada siapa? Ada pada Tuhan. Karena itu kalau kita merasa diri kita paling benar, coba cek apakah Tuhan mengendaki ini benar. Kalau kita merasa diri sebagai yang paling suci, paling benar, paling bersaja, cek apakah Tuhan mengendaki hal yang demikian. Kita tahu Tuhan lebih melihat hati daripada apa yang tampak dari luar. Kitab suci dengan jelas mengatakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Karena Tuhan lebih melihat hati daripada apa yang tampak dari luar. Tuhan mengenal hati kita. Dan hati kita sebenarnya itu adalah tempat bait Roh Kudus. Tempat Allah berdiam di dalamnya. Hanya kadang kita tidak sadar atau kadang kita tidak membuat Roh Kudus itu bertumbuh dan berkembang. Bagaimana cara supaya kita membuat Roh Kudus bertumbuh dan berkembang? Doa, baca kitab suci, dan dekat pada Tuhan. Kalau kita semakin dekat pada Tuhan, kita akan mudah membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar yang saya harus lakukan. Kalau kita jauh dari Tuhan, malas berdoa, malas baca kitab suci, kita akan hidup dengan kebenaran kita sendiri, bukan hidup dengan kebenaran akan Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Hati kita itu bekerja sebenarnya dalam 3 cara. Pada saat sebelum kita melakukan sebuah tindakan, hati kita sebenarnya omong. Kalau perbuatan yang mau kita lakukan itu baik, hati kita akan bilang buat. Tapi kalau yang mau kita buat itu salah, dia akan tegur kita, jangan buat, jangan buat. Selanjutnya, kalau kita mau melakukan sesuatu sementara melakukan tindakan, hati juga berkata, buat kalau itu baik, jangan kalau itu buruk. Dan setelah kita melakukan pekerjaan, hati kemudian memberi nilai. Kalau apa yang kita buat itu salah, itu kita rasa macam ada sesuatu yang aneh dalam diri kita.
Tapi kalau yang buat kita buat itu benar, kita akan bersukacita. Namun pertanyaannya, apakah hati kita sudah bertindak seperti itu? Di sini orang bedakan antara rasa berdosa dengan rasa bersalah. Rasa bersalah itu adalah kita buat sesuatu yang salah, orang dapat, itu baru kita rasa bersalah. Kalau orang tidak dapat, kita aman-aman saja. Tetapi rasa berdosa adalah kalau kita melakukan tindakan yang jahat, tindakan yang keliru, orang tahu atau tidak tahu, kita rasa macam ada yang aneh dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita berubah, itu yang membuat kita bertobat. Roh Kudus, roh yang seperti ini. Roh yang menyadarkan kita akan kebersalahan kita. Dan roh yang menuntun kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kalau hari ini kita percaya bahwa kita merayakan Pentakosta dan Roh Kudus turun atas kita masing-masing, mari kita belajar untuk hal seperti ini. Dan yang paling akhir, tadi Yesus menyebut Roh Kudus dengan dua nama, yaitu sebagai penolong dan penghibur. Penolong. Kita tahu Yesus menjanjikan Roh Kudus itu kepada para rasul yang sudah hampir 4 tahun hidup bersama dengan Yesus. Karena itu ketika Yesus mau pergi meninggalkan mereka, mereka mungkin rasa sepi. Kalau kau pergi, nanti siapa yang dengan kami? Kita tahu para rasul menemukan kekuatannya, menemukan hidup mereka ketika mereka tinggal bersama Yesus. Mereka meninggalkan semua pekerjaan mereka, baik itu sebagai petani maupun sebagai nelayan, sebagai pemungut cukai, mereka tinggalkan, hanya mau ikut Yesus. Lalu ketika Yesus bilang saya pergi, mereka tentu akan merasa sedih, merasa sepi. Tapi Yesus bilang jangan sedih hatimu, Roh Kudus akan senantiasa bersama kamu. Roh itu adalah roh yang menjadi penolong, yang membantu kamu ketika aku tidak ada. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus pun ada bersama kita. Kalau kita mengalami masalah, mengalami tantangan dalam hidup, siapa yang kita minta kekuatan? Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita penolong. Apakah kita mau datang kepada Dia? Datang, karena Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada kita roh penolong. Dan yang kedua adalah penghibur. Kita tahu ketika Yesus wafat di kayu salib, para rasul kabur semua kan? Satu yang tersisa di bawah kayu salib itu hanya Yohanes. Mereka cemas, mereka takut. Kalau Yesus saja mereka bunuh, apalagi kami yang bocil-bocil ini, gampang saja dibunuh. Jadi mereka takut, mereka cemas. Tetapi Yesus memberikan kepada mereka roh penghibur. Jangan cemas, jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang menghibur kamu. Kita pun sebagai manusia, kita pasti akan merasa sepi. Kita akan merasa putus asa. Kita akan merasa lelah dengan perjuangan hidup kita. Pada saat seperti ini, kita mohonkan Roh Kudus. Yesus yang mengatakan Roh Kudus adalah roh penghibur, adalah roh yang sama yang menghibur kita masing-masing. Apakah kita punya kekuatan untuk meminta roh seperti itu? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Semua kita punya masalah dalam hidup. Semua kita punya beban. Semua kita punya kekhawatiran. Tetapi ketika kita mohon rahmat Roh Kudus, kita setidaknya diberikan kekuatan. Apalagi tahun ini adalah tahun jubileum dengan tema pengharapan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu ada dalam Tuhan. Kalau masing-masing kita punya harapan dalam Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menguatkan kita. Ada orang bilang begini, kalau dalam hidup kita mencari Tuhan, yakin pada saat mati kita akan menemukan Tuhan. Kalau dalam hidup kita mencari setan, yakin setan paling besar kita akan temukan pada saat kematian. Pilihan selalu ada pada kita. Mau pilih Tuhan dengan kebenarannya atau mau pilih si jahat dengan kekuatan dagingnya. Kita punya pilihan. Dan pilihan itu pada akhirnya yang mengantar kita pada keselamatan. Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing. Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.
bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahkan saudara-saudari kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat saudara-saudari selalu berlimpah dengan anugerah darinya. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara-saudari dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahayanya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara-saudari bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu, saudara-saudari beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Dan semoga saudara-saudari, seluruh hidup dan karya kita, perjuangan kita, orang-orang yang kita doakan, anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta sudah selesai. Haleluya, haleluya.